Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai reaksi reduksi dan oksidasi. Sebelumnya, tahukah kamu mengapa besi dan paku dapat berkarat? Perkaratan besi merupakan salah satu contoh peristiwa dari reaksi reduksi dan oksidasi. Maka, apa itu reaksi reduksi dan oksidasi atau yang kita kenal dengan reaksi redoks? Untuk mengetahui apa itu reaksi redoks, terdapat beberapa konsep yang menjelaskannya. Di antaranya, konsep berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Yang kedua, konsep berdasarkan pelepasan dan pengikatan elektron, dan yang ketiga berdasarkan bilangan oksidasinya. Yang pertama, berdasarkan konsep pengikatan dan pelepasan oksigen. Reaksi reduksi merupakan reaksi pelepasan gas oksigen oleh suatu senyawa. Contohnya adalah Fe2O3 oleh CO2. Untuk persamaan reaksinya adalah Fe2O3 ditambah 3CO menghasilkan 2 Fe dan 3 CO2. Fe2O3 mengalami reaksi reduksi melepas oksigen menjadi 2 Fe. Sedangkan untuk reaksi oksidasi adalah kebalikan dari reaksi reduksi, yaitu reaksi pengikatan gas oksigen oleh suatu zat. Contohnya adalah Fe oleh O2. Untuk persamaan reaksinya, 4 Fe ditambah 3 O2 menghasilkan 2 Fe2O3. Dalam hal ini, Fe mengikat oksigen menghasilkan 2 Fe2O3. Yang kedua, ada konsep berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Pada konsep ini berkembang setelah diketahui adanya elektron dalam dua atom dan reaksi pembentukan senyawa ion. Yang kedua, konsep reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Yang pertama yaitu reaksi reduksi, merupakan reaksi pengikatan elektron. Contohnya adalah reduksi Cl2. Cl2 mengikat 2 elektron sehingga menghasilkan 2 Cl-. Kemudian, reaksi oksidasi adalah kebalikan dari reaksi reduksi, yaitu reaksi pelepasan elektron. Contohnya adalah Cu melepaskan elektron sehingga menghasilkan Cu2+ ditambah 2 elektron min. Yang ketiga, ada reaksi redoks berdasarkan konsep kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Yang pertama ada reaksi reduksi, yaitu reaksi penurunan bilangan oksidasi. Contohnya adalah reduksi SO3, di mana 2SO3 menghasilkan 2SO2 ditambah O2. Dalam hal ini, 2SO3 memiliki biloksnya +6 dan 2SO2 biloksnya +4, sehingga 2SO3 mengalami reaksi reduksi, yaitu penurunan bilangan oksidasi dari +6 menjadi +4, yaitu bilangan oksidasi dari 2SO2. Yang selanjutnya ada reaksi oksidasi, yaitu kebalikan dari reaksi reduksi. Reaksi oksidasi adalah reaksi kenaikan bilangan oksidasi. Contohnya adalah oksidasi FeO, di mana 4 FeO ditambah O2 menghasilkan 2 Fe2O3. Dalam hal ini, bilangan oksidasi dari 4 FeO adalah +2, sedangkan bilangan oksidasi dari 2 Fe2O3 adalah +3, sehingga 4 FeO mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari +2 menjadi +3, yaitu bilangan oksidasi dari 2 Fe2O3, sehingga reaksi ini dinamakan reaksi oksidasi, yaitu reaksi dengan kenaikan bilangan oksidasi.
Untuk yang selanjutnya yaitu cara menentukan bilangan oksidasi. Jumlah biloks untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Contoh Cu dan O dalam CuO adalah 0. Yang selanjutnya ada jumlah biloks atom-atom pembentuk ion poliatom sama dengan muatan ion poliatom tersebut. Contohnya adalah atom O dan H dalam OH- adalah -1. Yang selanjutnya adalah biloks ion monoatom sama dengan muatannya. Contohnya adalah Na+ dengan muatannya +1 sehingga biloksnya adalah +1. Kemudian Mg+2 muatannya adalah +2 sehingga biloksnya adalah +2. Yang selanjutnya adalah biloks unsur golongan 1A dalam senyawa adalah +1 dan unsur pada golongan 2A adalah +2. Contohnya adalah K dalam KCl dan K dalam KNO3 adalah +1, di mana K merupakan golongan 1A. Yang selanjutnya yaitu biloks unsur pada golongan 7A adalah +1. Contohnya adalah Cl dalam NaCl, MgCl2, dan FeCl3. Biloksnya adalah -1. Yang selanjutnya adalah biloks hidrogen dalam senyawa adalah +1, kecuali dalam hidrolida biloksnya adalah -1. Yang selanjutnya yaitu biloks oksigen dalam senyawa adalah -2, kecuali dalam peroksida biloks oksigen adalah -1 dan dalam senyawa biner dengan fluor adalah +2. Untuk yang selanjutnya adalah menentukan oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu oksidator dan juga reduktor. Oksidator adalah zat yang dapat mengoksidasi zat lain atau zat yang mengalami reduksi. Sedangkan reduktor adalah zat yang dapat mereduksi zat lain atau zat yang mengalami oksidasi. Kita perhatikan contoh di bawah ini. Fe ditambah HCl menghasilkan FeCl2 dan juga H2. Dalam reaksi ini, Fe mengalami oksidasi menjadi FeCl2 dan juga 2HCl mengalami reduksi menjadi H2. Pada reaksi tersebut, Fe bertindak sebagai pereduksi atau reduktor di mana Fe mengalami reaksi oksidasi, sedangkan HCl sebagai oksidator yaitu mengalami reaksi reduksi. Sedangkan FeCl2 merupakan hasil oksidasi dan juga gas H2 sebagai hasil reduksi. Dalam hal ini, atom klorin tidak mengalami oksidasi maupun reduksi. Untuk yang selanjutnya kita perhatikan contoh soal berikut. Pertanyaannya, bilangan oksidasi krom dalam senyawa K2Cr2O7 adalah. Untuk penyelesaiannya, kita tulis senyawa dari K2Cr2O7 di mana terdapat unsur K sebanyak 2, Cr2 dan O sebanyak 7. Maka kita tuliskan 2 biloks K ditambah 2 biloks Cr ditambah 7 biloks O sama dengan 0. Seperti yang kita tahu, biloks dari K adalah +1, sehingga kita dapat tulis 2 dikalikan +1 ditambah 2 biloks Cr yaitu yang ditanyakan ditambah 7 biloks O. O sendiri biloksnya adalah -2. Kemudian kita tulis sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah +2 ditambah 2 Cr ditambah 7 dikalikan -2 sama dengan 0, sehingga +2 ditambah 2 Cr ditambah -14 sama dengan 0. Maka kita dapat tuliskan 2 Cr sama dengan +12, sehingga biloks Cr adalah 12 dibagi 2 yaitu +6.